Berlatar di sebuah pedesaan, kisah akan berfokus kepada seorang peternak kakak beradik yang bernama Burhan dan Eman yang saat ini baru saja mendengar suara tembakan yang berasal dari hutan yang ada di belakang rumahnya, di mana tembakan seperti ini sebenarnya sudah biasa terjadi di wilayah tersebut yang suka dilakukan oleh para pemburu untuk membunuh hama ternak seperti bedul, care, ganggarangan, kerud, sero, bayawak, dan binatang-binatang liar lainnya. Namun yang menarik perhatian Burhan adalah suara tembakan tersebut dilepaskan hampir 5 kali terdengar dan bunyinya seperti bukan berasal dari senapan seorang pemburu, sehingga itu menjadi sebuah kepenasaran tersendiri bagi Burhan tentang apa yang sedang sebenarnya terjadi di dalam hutan tersebut. Blanc, 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 preparó. Keesokan paginya, Burhan dan Eman pun terlihat langsung memeriksa lokasi yang menjadi sumber suara semalam. Dan di sana, mereka menemukan seonggok tubuh manusia yang nampak sudah tidak utuh lagi untuk fisik tubuhnya, alias hanya menyisakan sepotong pinggang dan kakinya saja yang entah siapa sosok pria tersebut yang nampaknya sedang membawa barang bawaan berupa kotak berisi benda antik semacam perangkat khusus yang entah untuk apa juga kegunaannya. Selain itu, ada juga sebuah buku berisi nama dan alamat tempat tinggal Maria yang merupakan tetangga dari Burhan dan Eman yang ada di desa tersebut. Dan inilah ketika kejahatan sedang mengintai. Setelah kejadian tersebut, nampak Burhan dan Eman pun langsung pergi ke rumah Maria untuk menanyakan perihal apakah dia sedang menunggu kedatangan seseorang. Dan nyak cenah kata Maria teh bahwa dia sedang menunggu kedatangan seseorang untuk memeriksa keadaan putra sulungnya yang saat ini sedang berada di dalam rumah tersebut. Usted estaba esperando a alguien, doña, que no va a llegar. Hubo un problema, ¿sabe? Estamos esperando que venga a encargarse de mi hijo. ¿Luriel? Sí. Dan betapa terkejutnya Burhan saat melihat putra sulung Maria yang bernama Uriel yang ternyata sedang dalam kondisi sakit, mungkin bisa dibilang lebih dari sakit karena hampir 90% bagian tubuhnya mengalami pembusukan dan mengeluarkan nanah yang berbau menyengat. Entah apa yang terjadi kepada si Uriel ini, tapi usut punya usut, semua warga di desa ini memang sedang dalam situasi genting dan was-was perihal kabar mengenai adanya wabah iblis mengerikan yang diakibatkan oleh faktor goib supranatural seperti jurik, dedemit, santet, pelet, ilmu kebal, kutukan, sihir, dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hitam yang lainnya. Yang intinya, barang siapa terinfeksi wabah iblis ini, maka dampaknya akan terjadi akan berbeda-beda hasilnya, seperti pembusukan yang sedang dialami oleh si Uriel ini. Dan Maria pun mengatakan bahwa putra sulungnya sudah seperti ini hampir 1 tahun lamanya. Pensamos que íbamos a curarle. Lo cuidamos para que no se nos muera, pero se andan tardando mucho ya. ¿Y ustedes avisaron de esto? Hace un año o más. ¿Un año? ¿Y a quiénes avisaron? Setelah mengetahui apa yang sedang terjadi, Burhan dan Eman pun langsung meluncur ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan tentang kondisi Uriel. Burhan pun komplain, kenapa kok bisa seorang aparat membiarkan warganya menderita dalam waktu yang cukup lama? Bukannya segera menindaklanjuti masalah tersebut, justru beliau-beliau yang terhormat ini malah balik membentak dan memelototi Burhan sambil mengatakan bahwa mereka punya urusan yang jauh lebih penting, jauh lebih urgent, yang jauh lebih darurat, jauh lebih viral juga, dan jauh daripada harus sekedar mengurus warganya yang sedang kesusahan. Sehingga sudah jelas bahwa aparat di negara orang lain nampaknya kurang peduli pada masyarakatnya sendiri dan sangat berbeda jauh sekali mungkin dengan aparat yang ada di negara kita ini. Hehehehe. ¿Y qué fue lo que vieron? A ver, ¿ustedes vieron algún embichado alguna vez? No. Hay muchos casos de encarnados que terminan haciendo cualquier cosa. Y en medio de la ruta... ¡Se está muriendo, Luriel! ¡Está inflado en una bola de pus! ¡Que venga el intendente a verlo! No me diga qué es lo que tengo que hacer. Mucho menos vos, Azullo. ¡Un año que les avisaron y recién ayer mataron al limpiador! ¡No me den la voz, carajo! Tak mendapat respon positif dari pihak aparat, Burhan dan Eman pun langsung menemui juragan yang bernama Kang Bahar, seorang yang merupakan juragan tanah yang paling banyak hartanya, paling banyak uangnya, paling banyak kebun kelapanya, paling banyak sawahnya, dan paling banyak ternaknya yang ada dan tinggal di desa tersebut. No van a venir a ver el cadáver, mucho menos el embichado, ya me lo aseguraron. Me dijeron que no es un asunto de ellos. Se lavaron las manos.
Beliau ini adalah tipikal orang yang sangat percaya sekali dengan yang namanya tahayul, sehingga ketika mendengar kondisi Uriel yang sudah membusuk selama 1 tahun lamanya, jelas membuat sang juragan langsung ngejenghok, keruas dan sangat ketakutan ketika mendengarnya. Beliau pun membentak Burhan yang kenapa baru bilang sekarang kepada dirinya, takut jika wabah iblis dapat mematikan seluruh ternak dan seluruh jagat harta kekayaan alamnya. Si juragan tanah pun nekat meninggalkan istrinya yang sedang hamil untuk pergi ke rumah Maria dan berniat untuk menembak Uriel menggunakan senapan yang biasa dia pakai untuk berburu hewan. Melihat sang juragan sudah kalap, Maria dan putra bungsunya pun terus memohon agar beliau tidak membunuh putra sulungnya tersebut. Bukan karena kasihan atau peduli kepada Uriel, justru Maria sendiri pun sangat ingin sekali mengakhiri penderitaan Uriel dengan cara membunuhnya saja. Tetapi menurut kabar yang beredar, apabila mereka membunuh seseorang yang sudah terinfeksi iblis alias sedang kerasukan, justru itu akan menimbulkan lebih banyak keburukan yang terjadi. Sehingga Maria pun dengan sengaja membiarkan putra sulungnya tersebut tetap seperti ini demi kebaikan bersama. Matame, Ruiz, por favor. Matame. Que me meten la panza de Jimena y escarbe la vida que lleva adentro. Merasa perkataan Maria ada benarnya juga, si juragan pun seketika langsung membatalkan niatnya dan memilih untuk menunggu di luar rumahnya saja sampai esok pagi tiba. Yang ketika Burhan dan Eman datang ke sana, si juragan langsung meminta mereka berdua untuk membantunya menggotong tubuh si Uriel untuk membawanya sejauh mungkin dari lingkungan tersebut, dan dengan harapan wabah iblisnya tidak berdampak buruk bagi tanah dan desa tercintanya mereka. Setelah berkendara hampir 20 km jauhnya, Juragan dan Burhan pun terlibat sedikit perdebatan mengenai pakaian mereka yang wajib untuk dibakar karena dikhawatirkan terkontaminasi wabah jurig ini. Yang ketika Burhan menolak ide tersebut, si Juragan terus saja mendesak agar Burhan mau untuk membakar baju Rabigja yang tiba-tiba ya, si Juragan pun nyaris saja menabrak seorang bocah yang sedang sesapedahan di tengah jalan. Yang untungnya beliau sangat responsif sekali sehingga tidak ada korban jiwa di dalam peristiwa tersebut. Tibalah di lokasi yang jaraknya baru saja 15 km dari desa mereka. Alih-alih akan membuang tubuh Uriel di dalam solokan kecil, si Juragan justru malah kehilangan tubuh Uriel yang sudah tidak ada lagi di atas mobilnya. Yang kemungkinan besarnya adalah tubuh si Uriel tak sengaja jatuh diguling ketika menghindari bocah yang hampir tertabrak oleh si Juragan. Alih-alih akan kembali untuk mencari tubuh Uriel, akhirnya mereka pun malah memilih untuk pulang saja dan berharap semuanya sudah selesai dan akan baik-baik saja. Di dalam rumah, Burhan dan Eman pun terlihat masih hulang-hulang memikirkan tentang masalah yang baru saja mereka alami. Mereka berpikir apakah yang dilakukan tadi siang itu sudah cukup? Apakah desanya sudah aman? Apakah situasinya sudah normal? Apakah dirinya tidak tertular? Apakah semuanya akan sudah benar-benar selesai? Pun sampai dengan si Juragan yang bahkan tak selera makan, beliau malah tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan sang istri yang sedang hamil, yang ketika diperiksa oleh dirinya, ternyata ada salah satu ekor kambing ternaknya yang menunjukkan perilaku aneh ketika matanya terus saja menatap tajam ke arah sang istri. Yakin jika kambing itu sudah kerasukan oleh iblis, si Juragan yang kesal pun langsung menodongkan senapan ke arah kepalanya. Yang di situ sang istri pun memiliki pemikiran yang sama seperti Maria, bahwa barang siapa yang membunuh manusia atau binatang yang sedang kerasukan, justru itu akan melepaskan si iblis itu sendiri dan berpindah ke dalam tubuh sang pembunuh. Namun karena si Juragan sudah kepalang kesal, jengkel, dan ambak kepegung, hingga tiba-tiba Hija de puta.
Kembali kepada Burhan dan Eman yang sedang berada di rumah tepat saat Eman melihat bayangan kepala rusa yang bergerak sendiri. Terdengarlah suara bocah dari luar rumahnya yang ternyata itu adalah si Iwan putra bungsu Maria sekaligus adik kandungnya si Uril. Iwan mengaku jika ibunya menghilang sejak tadi siang dan juragan dikabarkan sudah tewas juga bersama istrinya. Iwan yang takut tinggal sendirian di dalam rumahnya datang kepada mereka dengan tujuan agar diizinkan untuk tinggal bersama mereka sampai ibunya kembali lagi. Kasihan melihat si Iwan, Burhan pun mengizinkan tidur di gudang dekat kandang sapi yang meski Eman kurang setuju dengan keputusan kakaknya, tapi alangkah teganya mereka sebagai orang dewasa apabila membiarkan si Iwan pulang sendirian di tengah malam yang gelap seperti ini. Bien, Vanessa, te las tomás. No volvés más por mi campo, ¿estamos? Sí, señor. Le digo algo, Don. No use la luz eléctrica. Hace sombra que atrae la maldad. Nada que haya estado acá. Singkat cerita pagi pun tiba, Burhan dan Eman pun terlihat pergi ke kota untuk mencari bantuan sekaligus berniat untuk memperingati mantan istri Burhan agar segera pergi keluar kota yang pada saat itu kebetulan ada suami barunya yang bernama Engkos, yang dimana Engkos ini babangusnya nampak cukup kooperatif sekali dengan mengizinkan masuk ke dalam rumah tersebut. Sambil membuka seluruh pakaiannya untuk dibakar, Burhan pun terus menjelaskan tentang wabah iblis yang sedang terjadi di kecamatan mereka, di mana tingkah aneh Burhan justru malah membuat mantan istrinya yang bernama Yuyun nampak geram dan terlihat sangat marah sekali ketika melihat Burhan ada di dalam rumahnya dan nampak sudah terteranjang. Dan ketika mereka semua sedang sibuk berdebat, terlihat anjing peliharaan milik Engkos pun sedang menjilat di pakaian si Burhan yang jelas sudah terkontaminasi wabah tersebut. Entah apa dampak yang terjadi pada si anjing ini. Seketika langsung terlihat Burhan pun nampak sedang membakar semua baju miliknya. Selama berumah tangga dengan Yuyun, Burhan pun sudah dikaruniai 2 putra, yakni Asep yang masih kecil dan Ujang yang mohon maaf menderita disabilitas atau cacat mental. Sementara dari Engkos suami barunya, Yuyun baru dianugerahi 1 anak perempuan yang masih kecil, yang ketika para orang tua sedang sibuk saja berdebat, si putri kecil pun sedang menyaksikan tepat di samping si anjingnya yang tiba-tiba 4 años desaparecido, ni un puto peso me di mierda, te tengo que... Akibat keluarga yang hayowai hantem parase dan terus saja bertengkar, si anjing pun menyeret tubuh si gadis kecil keluar rumah yang saat ini sedang dikejar oleh Burhan dan Engkos secara terpisah. Entah kemana si anjing membawanya, namun setelah sekitar 1 menit mengelilingi seluruh area komplek perumahan tersebut, Engkos akhirnya berhasil menemukan si anjing tanpa putri kecilnya yang ada di sana. Engkos yang sudah aral dengan apa yang sudah terjadi, seketika langsung menembak si anjing menggunakan senapan yang sudah dia bawa. Saat Burhan kembali ke rumah tersebut, sungguh betapa terkejutnya Burhan saat melihat si gadis kecil tampak sehat walafiat dan tengah dipeluk oleh Yuyun ibunya. Sadar jika telah terjadi sesuatu yang salah, Burhan pun buru-buru membawa kedua anak kandungnya yaitu Asep dan Ujang untuk masuk ke dalam mobil dan pergi secepatnya dari tempat ini. Dan ya, entah disengaja atau tidak, Engkos pun menabrak Yuyun dan putri kecilnya sehingga makin kuatlah dugaan Burhan tentang pengaruh dari iblis yang saat ini sedang dihadapi, yang seketika Burhan pun langsung tancap gas pergi dari komplek tersebut. Dan benar sekali kecurigaan Burhan tentang fenomena barusan bahwa si gadil kecil yang sepertinya bukan manusia lagi. Hal itu terbukti dari bagaimana dia malah meloncat-loncat sambil menari di saat kedua orang tuanya sedang sekarat dan nampak terjepit kendaraan. Kembali kepada Burhan yang terlihat sedang menjemput Eman dan ibunya yang akan kita sebut saja si nenek.
yang sekalian akan diajak pergi jauh meninggalkan desa ini. Dan sepanjang perjalanan, si nenek pun menceritakan tentang kisah iblis kepada Asep cucunya, bahwa ada 7 aturan penting yang harus diikuti ketika ada orang yang sedang kerasukan, yang diantaranya jangan nyalakan lampu, listrik, jauhi binatang, jangan ambil barang apapun dari korbannya sedang kerasukan, jangan sakiti orang yang kerasukan, jangan tembak mereka dengan senjata, jangan tanyakan nomor togel, jangan darmaji ketika membeli gorengan, jangan sebut nama iblis tersebut, dan jangan suka culangung meski orang itu sedang kerasukan. Encarnado. Muy malo. Se mete adentro de una persona, usa su cuerpo para nacer. Hay 7 reglas que hay que seguir, olvidarse cuando hay un encarnado. ¿Para qué? Para que no se metan adentro de tu casa y hagan hacer cosas que vos no querés hacer. Saat itulah si sulung yang kesulitan berkomunikasi pun tiba-tiba menggeram meminta es krim apel kesukaannya, sehingga Burhan pun terpaksa memberhentikan mobilnya untuk mencumponi kahayang anaknya. Yang tak lama dari itu terdengar panggilan telepon yang berasal dari ponsel si nenek, yang ternyata panggilan tersebut berasal dari Yuyun. Mama. Hola. Te llevaste a mis hijos. Quiero que me los traigas. Bagaimana ceritanya Yuyun yang tadi jelas-jelas sudah sekarat karena ditabrak oleh engkos, tiba-tiba sudah bisa melakukan panggilan telepon dengan suara yang lantang seolah tak terjadi apa-apa, hingga Burhan yang curiga jika itu bukanlah Yuyun lagi pun memilih untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun meski Yuyun terus teriak-teriak ingin kedua putranya dikembalikan. Yo sé dónde estás y voy a ir a buscar a mis hijos. Los voy a recuperar. Sabrina, yo te vi morir. A buscar a mis hijos. Voy a ir a buscar. ¿Qué pasó? Setelah kejadian tersebut, tibalah mereka di rumah seorang wanita yang bernama Sari, yang dimana Sari ini merupakan kenalan dari Eman yang diketahui sudah memiliki banyak pengalaman tentang dunia alam gaib, sehingga Eman pun bisa leluasa menceritakan masalah yang sedang dialami oleh desa dan keluarganya, sehingga Sari pun bisa mengerti dan mengizinkan keluarganya tersebut untuk tinggal sementara di dalam rumahnya. Es gratis. Singkat cerita, malam pun tiba. Burhan dan Ujang pun tidur di dalam mobil, sementara si nenek dan Asep diizinkan tidur di salah satu kamar rumah Sari, di mana saat semua orang sudah tertidur lelap, muncullah sosok Yuyun yang datang menghampiri Ujang dan akan menjemput Asep yang sedang tertidur bersama si nenek. Dan ketika si nenek terbangun, dia pun nampak bingung dengan kehadiran Yuyun yang seketika memanggil Burhan untuk memeriksanya langsung saat itu juga. No sé bien lo que vi, pero no era ella. Yo pensé que era Sabrina, Tino. No estoy... Yo bajé para avisar, me asusté. Tranquila. Dan ketika Burhan nampak menghampiri Yuyun, betapa terkejutnya Burhan ketika melihat wajah Yuyun nampak sudah rusak yang seketika. Ya, Yuyun pun langsung loncat keluar sambil membawa Asep, dan karena hal itulah langsung membuat Burhan nampak riweuh. Dan ketika mengeceknya ke bawah, Yuyun pun sudah hilang entah kemana, yang seketika Burhan dan Eman pun berniat untuk langsung mengejarnya. Namun Sari pada saat itu segera melarang mereka untuk jangan bertindak gegabah dan jangan gurung-gusu untuk bertindak apapun. Dan tunggu dulu penjelasan darinya. Seperti yang sudah dijelaskan, jika Sari memiliki latar belakang sebagai praktisi ahli goib, Sari pun ternyata memiliki perangkat khusus yang sama persis dengan milik si jasad yang ditemukan terbelah di dalam hutan, yang ternyata perangkat ini adalah sejenis alat atau sarana untuk menangkap iblis, yang hingga pada akhirnya ditemukanlah solusi untuk bisa mengakhiri mimpi buruk ini semua. Namun masalahnya adalah perangkat ini hanya dapat bekerja pada orang yang pertama kali dirasuki oleh si iblis, yang tak lain dan tak bukan berarti si Uri lah, sosok manusia bertubuh busuk yang harus mereka cari kembali, karena terakhir kali kita lihat si Uriel sudah jatuh dari mobil si juragan yang entah di mana sekarang dia berada. Dan di sini mereka pun akhirnya harus berbagi tugas pada malam itu juga. Si nenek yang akan di rumah saja untuk menjaga si Ujang, Eman akan pergi untuk menyelamatkan Asep yang sudah dibawa oleh Yuyun, sementara Burhan dan Sari akan pergi untuk mencari si Uriel tersebut. Setelah beberapa menit berkendara, Eman pada akhirnya berhasil menemukan Yuyun yang sedang berjalan kaki sambil menggendong Asep. Namun yang membuat saya pribadi pun sedikit shock sekali ketika
ketika melihatnya sedikit ruas sekali. Ya, pokoknya kalian lihat saja sendirilah apa yang sedang dilakukan oleh si Yuyun ini. Eman merasa bahwa Yuyun sudah tidak punya peluang lagi untuk diselamatkan. Ia pun pada akhirnya nekat melakukan hal seperti ini. Namun tanpa Eman ingat bahwa jika menghabisi nyawa Yuyun dengan cara disengaja, sama saja dengan melepaskan iblis yang terperangkap di dalam tubuhnya yang akan berpindah langsung kepada seseorang yang sangat Eman kenal selama hidupnya. Dan benar saja, ketika Shin berpindah kepada si nenek, di sini kita pun akan melihat hal yang sangat mengejutkan sekali ketika Ujang yang selama ini dinyatakan cacat mental dan sulit untuk berjalan, tiba-tiba bisa berjalan dan berbicara dengan sangat normal. Bahkan si Ujang pun meminta si nenek untuk membuatkannya segelas teh hangat sehingga bisa disimpulkan bahwa iblis barusan sudah merasuki tubuh dan pikiran dari si Ujang ini. Se terminaron rápido. Kembali kepada Burhan dan Sari yang masih mencari tubuh si Uriel. Sari kembali bercerita tentang masa lalunya yang kemungkinan akan menjadi alasan kenapa desa Burhan bisa didatangi oleh sosok iblis yang sangat mengerikan ini. Yang ternyata bahwa dulu Sari dan suaminya pernah memiliki sebuah gereja dan melakukan penipuan berkedok penyembuhan dan pengusiran setan. Sampai pada akhirnya mereka pun harus dengar cadas alias kena batunya sendiri ketika ada seorang jamaah yang benar-benar sedang kerasukan iblis. Sari dan suaminya pun malah tidak bisa menyembuhkan jamaah tersebut dan malah membunuh jamaah tersebut karena telah memuntahkan semua yang dimakannya yang isinya sebagian besar adalah daging dan potongan tubuh anggota keluarganya sendiri yang sudah dia makan sehari sebelum Sari dan suaminya akan coba sembuhkan. Dan dari situlah mau tak mau Sari pun dan suaminya mulai mempelajari cara melakukan pengusiran iblis yang sebenarnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa biang kerok dari musibah ini adalah Sari dan suaminya lah yang tak sengaja sudah membawa sang iblis jahat datang ke desa tersebut. Luces. Bentar deh. Porque los pájaros y grillos siguen. Sesuai petunjuk dari Sari, akhirnya mereka pun berhenti di sebuah gedung sekolah tua yang dimana Burhan diminta untuk mematikan lampu mobil dan termasuk lampu senter yang sedang dia bawa. Karena hal itu bisa membuat takut si iblis dan pasti akan sulit sekali untuk mencarinya. Dan di sana alangkah terkejutnya Burhan ketika melihat beberapa anak kecil sedang duduk terdiam di dalam kelas padahal hari sudah malam. Yang seketika Sari pun mulai menjelaskan bahwa iblis lebih sering merasuki pikiran anak di bawah umur karena mereka sangat mudah sekali untuk dikendalikan. Namun, ada juga beberapa orang yang memang sulit untuk dirasuki oleh si iblis itu sendiri. Ya contohnya seperti si Burhan, Eman, dan Sari sendirilah yang sudah percaya akan adanya mereka sehingga sangat sulit sekali untuk dirasuki dan dikendalikan. Namun seperti yang sudah kita ketahui, jika iblis bukanlah sosok yang mudah sekali untuk menyerah karena mereka sangat memegang teguh sebuah prinsip, yaitu jika tidak ada roti, bala-bala pun jadi. Sehingga iblis akan melakukan berbagai tipu daya untuk bisa menyesatkan semua umat manusia. Está acá. Venimos a ayudarlos. Dan karena semua anak-anak ini tidak bisa diajak berkomunikasi, Burhan dan Sari pun pergi ke gedung aula sesuai insting dari Sari sendiri. Dan di sana, ya, setelah Burhan buka ternyata di bawah lantai papan kayu terdapat tumpukan jasad guru-guru sekolah tersebut yang sudah dibaluri kapur untuk menutupi bau bangkainya. Dan semua guru-guru ini ternyata sudah dibunuh oleh semua anak-anak yang ada di sana. Dan di sini Sari pun lekas menyuruh Burhan untuk membawa peralatan dirinya yang ada di dalam mobil. Anda con cuidado. Dan ketika Sari sendirian berada di dalam aula tersebut, terlihat ada seorang anak perempuannya sedang melakukan tipu daya kepada Sari. Namun Sari yang sudah tahu bahwa semua omongan dari anak tersebut adalah kebohongan, Sari pun menyuruh si anak untuk tetap saja jangan lupa bacot dan jangan bergerak menghampiri dirinya. No des un paso más, es un solo paso más. Cuerpos con cal, Flor, para que no los encuentren. Burhan yang sudah kembali pun tidak terlalu menanggapi omongan si anak tersebut dan bergegas mencari keberadaan si Uriel yang berada di dalam sana.
Tidak terlalu lama mencari, Burhan akhirnya bisa menemukan tubuh si Uril yang terjepit di antara jasad-jasad tersebut. Dan kondisi si Uril ini ternyata masih hidup, sehingga Burhan pun langsung berupaya untuk bisa mengeluarkan tubuhnya dari dalam sana. Vamos, Pedro, vamos. La nuca, necesito verle la nuca. Esto va... No puedo sacarlo. Esto va... No puedo. Tenés que salvar el escenario. Yang di situ, si Uril yang sudah dirasuki iblis pun mulai melakukan tipu daya dengan cara menghasut Burhan agar lekas membunuhnya. Sari yang sempat melarang Burhan untuk jangan dengarkan kata-kata dari iblis tersebut seketika membuat Burhan kesal ketika si Uril menyebut nama anaknya yaitu Asep yang sudah meninggal pun langsung pergi ke ruang guru karena termakan juga hasutan dari si anak perempuan yang terus saja baceo menyuruh Burhan untuk mengambil senjata tajam yang ada di dalam sana. Dan di sini entah apa ini yang dipikirkan oleh si Burhan yang seketika membuat saya sendiri pun menjadi aral dan nyeri sirah sekali ketika dia memutuskan untuk menuruti hasutan dari setan tersebut. Dan benar saja, itu semua adalah jebakan si iblis itu sendiri untuk memisahkan Burhan dan Sari, yang seketika Sari pun harus mati dibunuh anak-anak yang ada di sana. Dan sudah bisa dipastikan untuk ritual pengusiran itu pun akan gagal total untuk dilakukan. Sudah kepalang tanggung karena rencananya tidak berhasil, Burhan pada akhirnya harus melakukan hal seperti ini. Uril yang sudah mati dibunuh dengan sengaja oleh Burhan seketika melahirkan sesosok bocah kecil berlumuran darah dari dalam tubuhnya dan langsung berjalan keluar diikuti oleh semua anak-anak lain yang ada di sana. Dan kemungkinan besar itu adalah sosok penebar fitnah, pembawa kekacauan, ahli kebohongan, ahli kesesatan, ahli kejoliman yang kita bisa sebut sebagai anak Dajjal. Sadar bahwa dunia ini sudah masuk akhir zaman dan mungkin sebentar lagi akan kiamat, Burhan yang tak bisa berbuat apa-apapun memilih untuk pulang saja ke rumahnya, dan yang tersisa dari keluarganya saat ini hanya Eman adik kandungnya dan si Ujang putra sulungnya saja. Terlihat, Burhan pun memutuskan untuk lekas mandi membersihkan badannya. Sementara Eman yang pada saat itu baru teringat dengan sosok Iwan yang disuruh tidur di kandang ternaknya, terlihat sedang memeriksanya. Dan ternyata masih ada di sana yang pada akhirnya kita pun baru mengetahui bahwa pelaku yang telah membunuh jasad pria di hutan adalah dirinya sendiri. Dan pelaku yang juga telah membunuh Maria, ibunya sendiri, adalah dirinya juga. Bahkan Iwan telah memakan tubuh ibunya sendiri dan memakan setengah tubuh dari jasad pria yang ada di hutan tersebut. Setelah selesai mandi, Burhan pun memberikan es krim apel kesukaan Ujang yang dimana dia tiba-tiba keselak batu dengan sendok yang masih terdapat pada mulutnya. Yang alangkah terkejutnya Burhan saat melihat muntahan Ujang berisi rambut beruban milik ibunya sendiri alias si nenek, yang juga terdapat kalung yang biasa beliau kenakan, sehingga sudah jelas jika si Ujang telah kerasukan dan telah memakan tubuh neneknya sendiri pada saat malam tadi. Pada akhirnya yang tersisa dari mereka hanyalah Burhan dan Eman saja yang ada di dalam rumah tersebut. Entah apa yang akan mereka berdua lakukan selanjutnya. Tapi yang jelas, sosok anak Dajjal dan pengikutnya sudah akan memulai rencana mereka untuk menebar fitnah, menyesatkan umat manusia, menebar teror, menimbulkan peperangan, judi online di mana-mana, korupsi dan hukum bisa dibeli, pencitraan para pemimpin dan lain-lain, sehingga bersiap-siaplah Anda akan memasuki era generasi anak Dajjal. Dan film pun selesai.
Secara emosional dari segi horornya sendiri, film ini dapat membuktikan kepada kita jika sesungguhnya hasutan iblis sangat terfokus sekali untuk menyesatkan umat manusia. Namun, kadangkala manusia itu sendiri tidak sadar kalau sedang dihasut oleh iblis tersebut. Ingat, jagalah terus iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya berlindung kepada dirinya lah kita dapat melawan semua godaan yang datang menghampiri kita dari si iblis terkutuk. Baiklah kalau begitu, tetap jaga sholat kita meskipun kita bukanlah orang yang baik. Kelak, sholatlah yang akan membuat kita jauh lebih baik. Pengabdi Film mundur pamit, sampai ketemu lagi di film berikutnya. Berisi benda antik semacam perangkat khusus yang entah yang nampaknya sedang dalam situasi genting dan was-was pelihar anjing hese. Semua warga di desa ini memang sadam di Burhan dan Sari pun pergi. Anjing nih hese kieu.